kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Sumatera Selatan hari ini. Informasi selanjutnya akan disampaikan oleh penyiar Artificial Intelligence dari Studio AI TVRI Sumsel. Terima kasih rekan di studio. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Sumatera Selatan hari ini. Saya Afilerina Hafizo, penyiar Artificial Intelligence TVRI Sumatera Selatan, akan menyampaikan informasi dengan teknologi terkini. Berikut berita selanjutnya. Korem 044 Garuda Dempo dan Kodim 0430 Banyuasin beserta Wakil Bupati Banyuasin melakukan kegiatan panen raya padi di Desa Gelebek Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin. Itu saja yang dapat saya sampaikan dengan sebuah pantun ya. Panen raya jadi kebanggaan. Sekarang juga sebagai informasi dari BMKG, kita lagi kahutlah di atas puncak. Wakil Bupati Banyuasin Neta Indian beserta jajaran Kodim 0430 Banyuasin dan Korem 044 Garuda Dempo hadiri panen raya padi di Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Kegiatan ini merupakan wujud sukses program optimasi lahan atau OPLA serta sinergi kuat antara TNI dan petani. Penerapan program optimasi lahan atau OPLA seluas 698 hektar di Desa Gelebak Dalam terbukti efektif mendongkrak produktivitas hasil pertanian warga. Melalui pendampingan intensif dari jajaran TNI dan dinas terkait, Kabupaten Banyuasin, pemerintah optimis kesejahteraan petani lokal akan terus meningkat seiring dengan tingginya capaian produksi gabah kering hiling di Desa Gelebak Dalam. Hasil panen raya padi kali ini berhasil mencapai 8,4 ton per hektar. Capaian produktivitas yang tinggi menjadi bukti nyata keberhasilan program OPLA serta penerapan pola tanam modern dan pemeliharaan terpadu oleh petani. Keterlibatan aktif TNI melalui jajaran Kodim dan Babinsa dalam mengawal proses dari masa tanam hingga panen raya. Kita panen di lahan OPLA. Itu hari ini luas lahan yang dipanen 1 hektar dan hasil panen kita 8,5 sampai dengan 9 ton per 1 hektar. Untuk para petani tetap semangat, kegiatan ini kami buat untuk menyemangati para petani di Kabupaten Banyuasin. Insya Allah dengan kerja yang tulus, ikhlas dan bersih, kita bisa mencapai cita-cita Kabupaten Banyuasin menjadi nomor 1 penghasil gabah secara nasional. Harapan ke depan semoga dengan panen hari ini bisa memacu masyarakat ya seluruhnya, bukan hanya di kampung Gelebak Dalam saja, tetapi di kampung lain juga yang ada di kecamatan Rambutan yang lain, sehingga semuanya bisa benar-benar panennya meningkat seperti ini, kurang lebih seperti ini. Luas baku sawah desa 1.326 hektar dari total wilayah kecamatan seluas 5.219 hektar. Peran strategis ini mempertegas posisi Kabupaten Banyuasin sebagai salah satu daerah lumbung pangan utama dan penghasil gabah terbesar di Sumatera Selatan. Jeffrey Eliansyah, TVRI Sumsel melaporkan. Pada Tentara Manunggal membangun desa atau TMMD ke-129. Sasaran yang menjadi prioritas utama adalah pembangunan jalan sepanjang 750 meter. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Kelurahan Talang Jambe, Satgas TMMD melakukan pembangunan jalan sepanjang 750 meter dengan lebar 6 meter. Jalan ini telah rampung 100%, sebelumnya jalan ini hanya bisa dilewati kendaraan roda 2, tapi sekarang jalan tersebut sudah dapat dilewati kendaraan roda 4, bahkan dump truck juga sudah bisa melewatinya. Menurut Dandim 0418 Kolonel Arhanud Erik Novianto, seluruh progres sasaran TMMD baik fisik maupun non-fisik sudah rampung dan saat penutupan sudah semuanya selesai 100%. Dandim 0418 menambahkan dahulunya jalan tersebut hanya jalan setapak yang penuh dengan rumput dan ilalang serta hanya bisa dilewati kendaraan roda 2, namun sekarang mobil sudah dapat melaluinya sehingga memperlancar perekonomian warga. Jalan ini juga digunakan oleh anak-anak yang sekolah di pondok pesantren dan akan diusahakan dan ditingkatkan kualitas bangunan jalan melalui kegiatan karya bakti melalui pengerasan betonisasi atau pengaspalan. Untuk sasaran fisik, sasaran pokok itu sendiri yaitu pembukaan jalan sepanjang 750 meter dengan kelebaran 6 meter itu berada di Kelurahan Talang Jambe, di mana itu memang kita berdasarkan survei sebelumnya
dan itu sangat-sangat dibutuhkan masyarakat yang pada intinya dapat membantu kegiatan aktivitas masyarakat sehari-hari, baik itu lalu lintas orang, berikut juga lalu lintas barang, khususnya untuk anak-anak sekolah, berikut juga dengan kegiatan aktivitas ekonomi daripada masyarakat. Dari Palembang, Indra Utama, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan.